Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Senin 2 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya KPK kembali periksa Menteri ESDM Jerowacik dan Satuan Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil membekuk pelaku teror penembakan polisi. Saya Nurtanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, Menteri SDM Jerowacik akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jerowacik dipanggil guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dengan didampingi 3 orang stafnya, Menteri ESDM Jerowacik tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini ke KPK guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas SKK Migas yang menjerat mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Kepada wartawan, Jero tidak banyak berkomentar. Ia hanya membenarkan bahwa kedatangannya ke KPK guna menjalani pemeriksaan untuk tersangka kasus dugaan suap SKK Migas Rudi Rubiandini. Selanjutnya, Jero pun bungkam saat ditanya penemuan uang sebesar 200.000 US dollar di ruangan kerja Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Tak hanya itu, Jero juga bungkam saat ditanya ajudannya yang dicekal. Saya hadir memenuhi panggilan KPK pada hari ini jam 10 pagi untuk memberikan keterangan tentang kasus yang sedang diproses di KPK Pak Rudi Rubiandini. Jadi saya hadir untuk memberikan keterangan seperti itu. Jadi nanti tunggu saja. Pak, soal duit 200 dolar itu siap menjelaskan Pak. Nanti saja, semua akan saya temuan itu Pak, kata nasional Pak. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah Jero tidak memenuhi panggilan KPK pekan lalu. KPK memeriksa Jero karena dia dianggap dapat memberikan informasi terkait kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas. KPK sendiri telah membuka penyelidikan di Kementerian ESDM tak lama setelah Rudi tertangkap. Penyelidikan tersebut juga terkait penemuan uang 200.000 US dollar di ruang Sekjen Kementerian ESDM dalam penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Selain Menteri SDM Jerowacik, hari ini KPK juga kembali memeriksa Sekjen Kementerian SDM Waryono Karno terkait kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas. Saat tiba di gedung KPK, Waryono mengaku dirinya tidak mengetahui jika atasannya Menteri SDM Jerowacik juga diperiksa KPK. Bukan hanya Menteri ESDM Jerowacik yang diperiksa KPK, namun Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno juga kembali menjalani pemeriksaan. Sama dengan Jerowacik, Waryono juga diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas. Hingga berita ini dibuat, belum ada informasi dari internal KPK apakah Waryono akan dikonfrontir dengan Jerowacik. Saat tiba di gedung KPK, Waryono sempat berkomentar kepada wartawan bahwa dirinya kali ini mendapat undangan untuk memberi penjelasan kepada penyidik. Namun Waryono enggan menjelaskan materi apa yang hendak digali penyidik terhadapnya terkait kasus dugaan suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Pasti hari ini dapat undangan dan kita mungkin diundang untuk memberikan penjelasan. Nanti kalau ada dari setelah dari penjelasan itu mungkin nanti ada hal-hal yang barangkali ini kita. Menteri Jerowacik diperiksa hari ini, ada tanggapan? Saya malah tahunya dari media. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan keempat Waryono di KPK. Terakhir Waryono diperiksa 25 November lalu. Nama Waryono terseret dalam kasus ini bermula dari penemuan uang senilai 200.000 dolar Amerika Serikat di ruang kerjanya. Setelah KPK menetapkan mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini sebagai tersangka, KPK kemudian melakukan penggeledahan ke sejumlah tempat termasuk ruang kerja Waryono. Saat ini KPK juga telah mencegah Waryono untuk tidak bepergian ke luar negeri.
Dari Jakarta, Aditata Permana melaporkan. Tak hanya pihak yang berkaitan dengan kasus dugaan suap di SKK Migas, hari ini KPK juga memeriksa pihak yang berkaitan dengan kasus dugaan suap mantan Ketua MK Akhil Mukhtar. Kali ini yang diperiksa adalah Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Maria diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten dengan tersangka Akhil Mukhtar. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Maria tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Hanya lemparan senyum yang disampaikan Maria kepada wartawan saat tiba di gedung KPK. Kali ini Maria diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka mantan Ketua MK Akhil Mukhtar. Sebelumnya Maria diperiksa namun sebagai saksi untuk kasus kepengurusan sengketa Pilkada yang lain, yakni Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Maria merupakan panel bersama Akhil Mukhtar saat dua sengketa Pilkada itu digelar di MK. Dua sengketa Pilkada ini ketahuan tidak fair setelah KPK menangkap Akhil Mukhtar di rumah dinasnya di Komplek Widya Chandra di kawasan Jakarta Selatan. Akhil tak sendiri, ada sejumlah orang yang ikut ditangkap, salah satunya adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia, yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidaini, yakni Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Akhil diduga menerima 3 miliar rupiah untuk pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas dan 1 miliar rupiah untuk sengketa Pilkada Lebak. Dari Jakarta, Aditata Permana melaporkan. Mantan Wapres Yusuf Kala pertimbangan pinangan PKB sebagai capres. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.